Asroka dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peta jenis kelamin pada mata kuliah Perencanaan Kependudukan. Subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian peta jenis kelamin, manfaat peta jenis kelamin, jumlah penduduk Indonesia 2020 berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, dan contoh peta jenis kelamin. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian peta jenis kelamin. Peta jenis kelamin adalah peta yang digunakan untuk memvisualisasikan data demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah individu laki-laki dan perempuan di suatu wilayah atau populasi tertentu dengan menggunakan simbol atau warna untuk menggambarkan perbandingan tersebut. Peta ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komposisi penduduk dari sudut pandang jenis kelamin di wilayah tertentu. Pada peta jenis kelamin, wilayah atau bagian tertentu dapat diwarnai dengan warna yang berbeda atau menggunakan simbol khusus untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah pria dan wanita. Selanjutnya yaitu manfaat peta jenis kelamin. Ada beberapa manfaat peta jenis kelamin, yaitu pertama untuk menganalisis demografi. Pada peta jenis kelamin memungkinkan para peneliti dan analisis untuk menganalisis dan memahami distribusi populasi pria dan wanita di suatu wilayah. Ini membantu mempelajari pola demografi, pergerakan penduduk, migrasi, dan perubahan sosial yang terkait dengan jenis kelamin. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan perkotaan. Dalam perencanaan perkotaan, peta jenis kelamin membantu para perencana untuk memahami kebutuhan populasi dalam hal infrastruktur, transportasi, perumahan, dan fasilitas umum. Dan yang ketiga yaitu pencitraan kesehatan. Peta jenis kelamin digunakan dalam bidang kesehatan untuk menganalisis, memvisualisasikan informasi tentang penyakit atau kondisi tertentu yang dapat berbeda antara pria dan wanita. Yang keempat yaitu kesetaraan gender. Pada jenis kelamin dapat membantu dalam memahami ketimpangan atau kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, lapangan kerja, partisipasi politik, dan kekerasan gender. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam peta jenis kelamin dapat membantu membuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk Indonesia 2020 berdasarkan jenis kelamin. Sensus penduduk di Indonesia dilakukan 10 tahun sekali dan Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis hasil sensus 2020. Berdasarkan hasil sensus, diketahui jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 207.203.917 jiwa per September 2020. Sensus penduduk 2020 juga mencatat jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta orang atau setara dengan 49,42%. Berikut ada beberapa data penduduk Indonesia 2020 berdasarkan jenis kelamin. Materi selanjutnya yaitu rasio jenis kelamin. Dari data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di atas, dapat diketahui rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada tahun 2020. Secara umum, rasio jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan pola semakin menurun dengan bertambahnya usia. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok usia 0 sampai
tahun sebesar 107 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu sebesar 79.